Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihdal hadis al-ukhra, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah, al-hadis. Anak-anak yang saya banggakan dan saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang luar biasa, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barakah, bulan yang dalamnya terdapat satu malam yang melebihi keutamaan 1000 bulan. Maka dari itu wajib bagi kita kiranya untuk melantunkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok insan kamil, pembawa risalah kenabian yang telah merubah mindset manusia, yang telah merubah paradigma manusia dari paradigma jahili menuju paradigma islami. Mudah-mudahan kita semua nanti senantiasa diakui oleh umat beliau fi yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, kematian adalah peristiwa yang nanti akan diberikan atau yang akan dihadapi oleh semua manusia. Apapun jabatannya, apapun jenis kelaminnya, apapun suku, bangsa, dan rasnya, semua manusia pasti akan mati. Dan kematian adalah rahasia Allah yang tidak ada satupun manusia atau makhluk yang tahu akan datangnya kematian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum lastakhna sa'atan wa lastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia pasti akan mendapatkan ajalnya. Dan ketika ajal itu datang, tidak akan bisa diundurkan atau dimajukan walaupun sedetik, walaupun semangsa, tidak akan. Ketika orang sudah ditakdirkan, misalkan mati pada tanggal 17 April, pukul 10.12, maka tidak ada kelebihan 1 detik pun dan tidak ada kurangan 1 detik pun. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, barangkali kita semua sudah mengerti dan meyakini bahwa kematian itu pasti akan datang pada diri kita semua. Tapi banyak dari kita, keyakinan tersebut, keyakinan terhadap adanya kematian tidak diimbangi dengan adanya persiapan dalam rangka menghadap atau dalam rangka mendapati kematian itu. Sehingga banyak persiapan yang tidak kita siapkan saat kita menemui ajal kita. Banyak dari kita yang ketika meninggal dunia tanpa ada persiapan dan tanpa ada bekal untuk kita ke akhirat kelak. Tidak ada amalan sholihan yang bisa dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak ada persiapan. Ketidakadaan persiapan itu banyak faktornya. Salah satunya adalah lupa bahwa kita pasti akan mati. Nah, ketika kita lupa akan mati, maka kemudian kita tiada persiapan dalam rangka untuk menghadapi kematian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita semua bahwa salah satu cara untuk mengingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Kuntu nahaitukum ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Saya dulu pernah, kata Rasulullah,
melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang ziarahlah kalian semua, karena dalamnya dapat mengingatkan manusia akan kematiannya. Karena itu adalah perintah dari Rasulullah, maka kita harus senantiasa untuk melaksanakan perintah itu, untuk mengingat bahwa kita nanti akan mati. Dan kematian itu pun juga kita tidak akan prediksi. Tidak peduli muda, tidak peduli tua, tidak perlu jadi pejabat, tidak peduli jadi konglomerat, atau tidak perlu jadi tukang koran atau tukang yang miliarder, tidak. Semua pasti akan mati. Maka dari itu salah satu upaya ikhtiar kita dalam mengingat mati adalah kita senantiasa untuk berziarah kubur. Anak-anakku yang saya hormati, ada beberapa etika atau adab yang harus diperhatikan saat kita ziarah kubur. Setidaknya ada 6 etika, ada 6 adab yang harus kita lakukan saat ziarah kubur. Yang pertama, ketika kita ziarah kubur, hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana tujuan kita ketika ziarah kubur adalah berdoa. Nah, ketika kita berdoa dalam keadaan suci, maka insya Allah akan mudah diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam sebagai penghormatan kepada ahli kubur. Meskipun mereka sudah tiada, meskipun mereka sudah meninggal, tapi ruhnya masih hidup. Sehingga seyogyanya bagi kita semua untuk memberikan penghormatan saat kita menziarahi kuburnya. Salam yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah adalah Assalamualaikum ahli diyar. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian ahli kubur, dan tentunya nanti kami pun juga akan menyusul pada kalian. Artinya kami pun di sini yang hidup nanti pasti akan meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah membacakan surat-surat pendek ketika kita ziarah kubur. Dari Ahmad Ibnu Hanbal dijelaskan bahwa ketika kalian masuk ke kubur, hendaknya kalian membacakan surat-surat pendek. Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidhatain. Dan bacalah surat-surat pendek itu, dan kemudian kirimkan pahala-pahala itu kepada ahli kubur kalian. Sungguh pahala kalian dari bacaan itu akan sampai pada mereka. Artinya pahala kita ketika membaca surat pendek kita kirimkan akan sampai pada ahli kubur. Kemudian yang kelima adalah dilarang untuk melangkahi dan duduk di atas kuburan. Itu sebagian daripada etika. Tentunya orang yang ada dalam kubur, terutama orang alim, jangan sampai kemudian kita langkahi, jangan sampai kemudian kita duduki atasnya, karena itu adalah melambangkan ketidaksopanan terhadap ahli kubur. Apalagi orang yang ada dalam itu adalah orang-orang yang alim. Kemudian yang terakhir adalah jangan berlebihan, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan di dalam ketika ziarah kubur. Misalkan menangis sejerit-jeritnya, menyopek pakaian di atas kuburan karena saking sedihnya barangkali, atau kemudian mencium-cium batu nisan sampai menjilat-jilat. Itu adalah perkaranya ghulu yang berlebihan, dan itu adalah dilarang oleh agama. Maka dari itu wajib kiranya bagi kita semua untuk memperlakukan etika-etika atau adab-adab yang saya sampaikan tadi ketika ziarah kubur. Mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah, yang senantiasa menghiasi hari-hari kita dengan akhlakul karimah dan mengosongkan hari-hari kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di hari yang penuh barokah ini mendapatkan keutamaan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan kelak, sehingga kita seusai bulan Ramadan mendapat predikat hamba-hamba yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.